Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Wijaya Agustin, NIM 20204063 dari Prodi Tadris Matematika kelas C, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teorema aksioma geometri bidang Euclid untuk memenuhi tugas kuis pada mata kuliah geometri transformasi. Baik, untuk selanjutnya di sini di slide ada 3 teorema aksioma geometri bidang Euclid. Ada teorema 6, 12, dan 15. Yang pertama, teorema 6 yang berbunyi untuk setiap pasangan titik yang berbeda, di situ disimbolkan A dan B, ada fungsi koordinat F, di mana garis AB itu merupakan anggota bilangan real, sehingga fungsi A sama dengan 0 dan fungsi B lebih dari 0. Untuk teorema yang kedua, yaitu teorema 12 yang ada di slide, misalkan A, B, dan C adalah titik yang berbeda pada garis L, di situ disimbolkan garis L, dan dimisalkan fungsi F itu merupakan garis L yang merupakan anggota bilangan real adalah fungsi koordinat dari garis L itu, maka A, C, dan B jika dan hanya jika F fungsi C di antara fungsi A dan fungsi B. Lalu untuk teorema yang ketiga, yaitu teorema 15, menyatakan bahwa misalkan A dan B adalah titik-titik berbeda, maka garis AB mempunyai titik tengah tunggal, seperti itu. Baik, untuk pembuktian teorema yang keenam yang berbunyi teorema yang keenam, untuk setiap pasangan titik yang berbeda A dan B ada fungsi koordinat, yaitu fungsi garis AB merupakan anggota dari bilangan real, sehingga fungsi A sama dengan 0 dan fungsi B kurang dari 0. Untuk pembuktiannya, untuk langkah yang pertama berdasarkan postulat insiden. Jadi postulat insiden itu berbunyi bahwa setiap garis adalah himpunan dari titik-titik. Melalui setiap dua titik yang berbeda A dan B ada tepat satu garis L yang dilambangkan dengan L sama dengan garis AB. Jadi di langkah yang pertama kita amati dari gambar yang ada di slide ya. Jadi di situ untuk observasi bahwa garis L ini berisi dua titik, yaitu A dan B. Setiap pasangan titik yang ada di A dan B ada di dalam garis L gitu ya, sehingga garis AB merupakan garis yang terletak titik yang terletak pada garis L. Itu berdasarkan pernyataan dari postulat insiden. Oke, untuk selanjutnya langkah yang kedua berdasarkan postulat penggaris. Jadi postulat penggaris itu menyatakan bahwa diberikan sebuah garis L ada sebuah fungsi bijektif. Artinya fungsi bijektif ini fungsi kepada satu-satu, jadi korespondensi satu-satu dari fungsi garis L yang merupakan anggota bilangan real, sedemikian hingga jika A dan B adalah titik-titik pada garis L, maka AB sama dengan harga mutlak FA kurangi FB. Jadi di situ untuk langkah yang kedua berdasarkan postulat penggaris bisa diamati pada garis yang ada di slide. Jadi di situ terdapat koordinat G. G itu merupakan garis L yang merupakan anggota bilangan real ya, dengan G sama dengan FA. Jadi G itu sama dengan FA gitu ya. Berdasarkan definisi H, dimisalkan H itu merupakan garis L yang mana garis L itu adalah anggota dari bilangan real, sehingga diperoleh bahwa GA itu sama dengan GA plus C. Jadi
fungsi GA itu sama dengan GA plus C gitu ya, dimana GA itu sama dengan 0. Maka di sini GA plus C sama dengan 0, sehingga C itu sama dengan min GA. Jadi pindah ruas ya, jadi dari GA plus C sama dengan 0, C sama dengan min GA. Jadi GA yang awalnya ruas kiri diubah menjadi ruas kanan menjadi min GA gitu. Untuk setiap titik X pada garis L. Jadi jika diilustrasikan pada gambar yang ada di dalam slide, ada garis gitu ya yang atas. Oke, untuk selanjutnya pada langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu berdasarkan postulat penggaris, jadi tetap ya. Jadi di situ untuk fungsi koordinat F itu merupakan garis AB yang merupakan anggota dari bilangan real, sehingga berlaku FA itu sama dengan GA plus C, jadi fungsi GA plus C. Lalu untuk C-nya tadi kan untuk di langkah kedua kan sudah diketahui bahwa C-nya sama dengan min GA, sehingga C sama dengan min GA itu disubstitusikan pada rumus FA sama dengan GA plus C. Jadi dihasilkan FA-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Untuk selanjutnya, jika FA sama dengan 0, maka F merupakan fungsi bijektif, artinya korespondensi 1:1. Maka di situ kalau FA-nya 0, berarti FB-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu. Sehingga FA itu bisa kurang dari 0 atau maksudnya FB itu kurang dari 0 atau FB itu lebih dari 0. Hal ini terbukti benar dari pernyataan teorema tersebut. Nah, di situ ada gambar di dalam slide yang bawah. Jadi di situ ada titik AB. Di situ A-nya itu sama dengan 0. Jadi untuk titik yang fungsi B itu bisa kurang dari 0 atau lebih dari 0. Syaratnya tidak boleh sama dengan 0, hanya FA yang sama dengan 0, seperti itu. Jadi dari langkah 1, 2, dan 3 dapat disimpulkan bahwa teorema 6 yang berbunyi untuk setiap pasangan titik yang berbeda A dan B ada fungsi koordinat F garis AB merupakan anggota dari bilangan real, sehingga FA sama dengan 0 dan FB lebih dari 0 gitu. Sehingga untuk pembuktian teorema 6 terbukti dari langkah 1 sampai 3 seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita pembuktian teorema yang kedua, yaitu teorema 12. Di teorema 12 menyatakan bahwa misalkan A, B, dan C adalah titik yang berbeda pada garis L, dan misalkan F itu merupakan garis L, yang mana garis L itu adalah anggota bilangan real fungsi koordinat L, maka A, C, dan B jika dan hanya jika fungsi C di antara fungsi A dan fungsi B. Baik, untuk selanjutnya pembuktian dari teorema 12. Untuk langkah yang pertama, berdasarkan definisi 7. Jadi pada materi sebelumnya telah dibahas bahwa definisi 7 itu menyatakan bahwa tiga titik A, B, dan C pada garis yang sama disebut kolinier. Sebaliknya A, B, C tidak kolinier. Artinya A, B, C itu jika berada pada garis yang sama itu disebut kolinier. Sedangkan jika A, B, C itu terletak pada garis yang berbeda atau tidak sama, itu namanya non-kolinier atau tidak kolinier. Bisa dilihat dari gambar yang ada di slide. Gambar yang pertama yang atas itu ada gambar garis yang melalui garis L, ada 3 titik yang melalui satu garis.
titik A, B, C. Di situ disebut kolinier gitu ya. Untuk selanjutnya pembuktian dari langkah yang kedua, yaitu berdasarkan definisi 8. Jadi pada materi sebelumnya telah dibahas untuk definisi 8 ini menyatakan bahwa misalkan A, B, dan C adalah titik-titik yang berbeda dan titik C berada di posisi antara A dan B, maka dapat dituliskan bahwa A, C, B jika A, B, C adalah kolinier, maka AC plus CB itu sama dengan AB gitu ya. Jadi di situ berdasarkan definisi tersebut kita bisa lihat bahwa ada garis L, di mana garis L itu melalui 3 titik. Ada titik A, titik C, dan titik B. Di situ sehingga dari langkah kedua itu bisa dijelaskan bahwa AC plus CB itu sama dengan AB. Jadi panjang dari AC titik A ke titik C itu ditambah panjang dari titik C ke titik B itu sama kayak panjang titik A ke titik B gitu. Oke, untuk selanjutnya langkah pembuktian yang ketiga. Di situ A, B, C, maka FA, FB, SC, FC. Jadi di situ sesuai dengan definisi teorema yang ke-8 yang ke-8 sebelumnya dari langkah yang kedua, itu dapat diketahui bahwa A, C, B itu dinotasikan dengan FA, FC, FB. Selanjutnya akan dibuktikan pernyataan bahwa A, C, B maka berlaku fungsi FA, FC, FB. Jadi berdasarkan garis yang ada di slide di situ, untuk garis yang sebelah kiri itu ada garis L, di mana garis L itu dilalui oleh 3 titik, yaitu A, C, B. Maka berlaku jika difungsikan, dinotasikan dalam fungsi itu garis L itu melalui 3 fungsi, yaitu FA, FC, dan FB gitu ya. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu langkah yang keempat. Langkah yang keempat ini pembuktian dari arah kanan. Jadi sebelumnya kan telah dibuktikan pernyataan bahwa A, C, B itu maka FA, FC, FB gitu ya. Jadi kita membuktikan dari 2 arah, dari arah kanan dan dari arah kiri. Untuk langkah yang keempat kita buktikan dari pembuktian arah kanan. Jadi jika A, C, B maka FA, FC, FB. Diketahui bahwa ACB merupakan 3 titik yang berbeda, ya kan, pada garis L sesuai dengan pernyataan pada definisi 7. Artinya pada titik C ini berada di antara titik A dan titik B. Sehingga secara otomatis fungsi C ini berada di antara fungsi A dan fungsi B. Hal ini berlaku jika jika F berada dalam fungsi yang sama. Sehingga dari sini terbukti pernyataan jika A, C, B maka berlaku FA, FC, FB. Jadi dalam pembuktian dari arah kanan bernilai benar, seperti itu. Untuk langkah yang kelima itu membuktikan dari arah kiri, sehingga jika FA, FC, FB maka berlaku A, C, B. Diketahui fungsi F adalah fungsi yang sama, maka FA menuju FB melalui fungsi C. Artinya fungsi C tersebut berada di antara atau di tengah fungsi A dan fungsi B. Selanjutnya berlaku C berada di antara A dan B. Jadi titik C ini berada di tengah-tengah titik AB.
Begitupun untuk fungsi C juga berada di tengah-tengah atau di antara fungsi A dan fungsi B. Maka titik A dan B adalah titik ujung dari garis A, B, sesuai dengan definisi 9. Sehingga dari sini terbukti bahwa pernyataan jika FA, FC, FB maka berlaku A, C, B. Sehingga pembuktian dari arah kiri ini bernilai benar. Sehingga kesimpulannya untuk teorema yang ke-12 yang berbunyi misalkan A, B, C adalah titik yang berbeda pada garis L, dan misalkan fungsi garis L itu merupakan anggota dari bilangan real adalah fungsi koordinat L, maka ACB jika dan hanya jika F fungsi C di antara fungsi A dan fungsi B. Jadi hal ini terbukti benar pada teorema 12 berdasarkan langkah 1 sampai 5. Baik, untuk teorema yang terakhir yaitu teorema yang ke-15 yang menyatakan bahwa misalkan A dan B adalah titik-titik yang berbeda, maka garis AB mempunyai titik tengah tunggal. Jadi hanya satu titik tengah tunggal di antara titik A dan titik B, gitu ya. Untuk selanjutnya, pembuktian dari teorema 15. Di situ berdasarkan definisi yang ketujuh yang menyatakan bahwa tiga titik A, B, C pada garis yang sama disebut kolinier. Sebaliknya A, B, C tidak kolinier. Ini berlaku pada definisi yang teorema langkah pembuktian teorema yang sebelumnya ya. Jadi di langkah pembuktian teorema yang ke-12 tadi, di langkah pertama juga berlaku definisi yang ketujuh ini, jadi sama. Sehingga di sini diasumsikan bahwa titik C ini merupakan titik tengah AB. Itu seperti yang ada di dalam slide. Jadi seperti dua garis yang ada di dalam slide, maksudnya garis yang sebelah kiri ya. Jadi diasumsikan titik C merupakan titik tengah AB. Jadi posisi C itu berada di antara titik A dan B. Sehingga ACB pasti berada pada garis yang sama. Di situ disebut atau misalkan garis L. Kemudian kita asumsikan bahwa titik D juga berada di tengah AB. Jadi sesuai dengan gambar yang ada di slide sebelah kanan, garis yang ada di sebelah kanan ya. Jadi di situ titik D berada di tengah AB dan berada di garis yang sama yaitu garis L. Maka garis tersebut dinamakan kolinier sesuai dengan definisi 7 yang berbunyi jika A, B, C pada garis yang sama ataupun misalkan di situ kan ADB berada di dalam garis yang sama, maka disebut kolinier. Jadi ada 3 titik berada pada satu garis, itu dinamakan kolinier. Itu. Untuk langkah yang kedua, kita ambil dari definisi yang ke-10 yang berbunyi dua segmen garis AB dan CD merupakan kongruen. Maka ditulis jika AB kongruen CD jika AB sama dengan CD. Jadi di situ jika ada dua segmen atau dua garis AB itu kongruen, atau kongruen itu kan sama ya. Jadi sama, panjangnya sama gitu. Kongruen maka berlaku juga AB sama dengan CD gitu. Jadi dari asumsi di atas dapat diketahui bahwa jika dua segmen garis itu berlaku kongruen, maka bisa disebut bahwa C sama dengan D. Artinya keduanya itu saling berimpit sesuai dengan pernyataan definisi yang ke-10. Oke, untuk langkah pembuktian yang ketiga pada teorema 15, ada satu titik tunggal di antara A dan B terbukti. Jadi di situ berdasarkan gambar garis yang ada di dalam slide itu karena dari tahap
yang kedua tadi C sama dengan D ya, karena kongruen, maka dapat dipastikan hanya ada satu titik tengah tunggal yang menduduki titik di antara A dan B, garis AB gitu ya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pernyataan dari teorema 14, yaitu misalkan A dan B merupakan titik yang berbeda, maka ada titik C atau titik D, artinya ada titik tengah di antara garis AB. Jika dimisalkan C itu berada pada titik A dan B, maka berlaku AC itu sama dengan CB, artinya panjangnya AC itu sama dengan panjangnya CB, jadi kongruen ya. Jadi di situ untuk C itu titik tengah tunggal di antara A dan B ya, dari gambar garis yang ada di dalam slide. Sehingga dari langkah 1 sampai 3 itu terbukti bahwa pada teorema 15 yang berbunyi misalkan A dan B adalah titik-titik yang berbeda, maka garis AB mempunyai titik tengah tunggal. Jadi hal ini terbukti benar seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga penjelasannya bermanfaat, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Wallahumma fiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.